Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi manna 'alal mu'minin syahra Ramadan wa safara asy-syaitan wa fataha abwabal jinan wa ghallaqa abwaban niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang dengannya kita harus bersyukur. Karena dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka Allah akan menambah nikmatnya atau Allah akan melanggengkan nikmat tersebut untuk kita. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun sebaliknya jika kita kufur, maka Allah akan mencabut nikmat tersebut dan juga Allah siapkan sesuatu yang pedih di akhirat kelak. Nauzubillahi min dzalik. Salawat dan taslim untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita berselawat untuknya dan senantiasa kita mengikuti sunnah dan ajaran-ajaran yang beliau ajarkan kepada kita dalam hadis-hadis yang begitu banyak dalam kitab-kitab hadis yang sering kita dengar, baca, dan perhatikan. Alhamdulillah, dalam beberapa hari ke depan Ramadan ini sudah sangat dekat dengan kita, tinggal sekitar 5 hari, 4 atau 5 hari ke depan Ramadan ini sudah menjelang. Maka materi kita pada kesempatan hari ini adalah Tarhib Ramadan, atau kita jadikan ajang ini sebagai ajang untuk merefleksi diri kita agar kita memasuki bulan Ramadan dengan cara-cara yang lebih baik dan lebih bermanfaat, dan juga kita sampai pada derajat takwa yang sudah dicanangkan di awal dan sebelum Ramadan. Namun sebelum kita masuk ke dalam Tarhib Ramadan, ada satu ungkapan ulama yang sangat mengesankan bagi kita dan terutama untuk saya sendiri. Beliau mengatakan, "Tamasyaw ila sijn lita'lamu ni'mat al-hurriyah." Jalan-jalanlah engkau ke penjara, atau paling tidak kita lihat-lihat di samping penjara, atau kita lihat di depan penjara. Bagaimana orang yang ada di dalam penjara begitu tersiksa. Tidak ada yang diinginkan oleh orang yang di dalam penjara kecuali dia ingin keluar dari penjara itu. Bagaimana susahnya mereka untuk berkumpul dengan keluarga, berpelukan dengan anaknya, mencium anak, mencium istri. Bagaimana susahnya mereka untuk sekedar jalan, pergi ke pantai, pergi ke gunung bersama teman-teman dan keluarganya. Bagaimana sulitnya bagi mereka untuk sekedar minum kopi, nongkrong di warung kopi bareng beberapa lama. Padahal mungkin saja dosa mereka lebih sedikit dibanding dosa yang kita miliki. Tapi mereka ada di dalam penjara sedangkan kita di luar dan bebas. Kita yang di luar tidak pernah merefleksi diri kita, tidak pernah bermuhasabah bahwasanya bagaimana nikmat kebebasan itu kadang kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana nikmat al-hurriyah, bisa pergi ke sana kemari, bisa beribadah semaunya, bisa banyak manfaat-manfaat kebaikan yang bisa dia kerjakan. Itu yang sudah tidak dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalam penjara. Dan tadi saya katakan bahwasanya bisa saja dosa kita jauh lebih besar daripada dosa mereka. Tapi karena rahmat Allah untuk kita, karena magfirahnya Allah untuk kita, maka Allah sembunyikan dosa-dosa kita. Allah sembunyikan aib-aib yang kita miliki
Aib-aib yang sungguh seandainya diperlihatkan setiap dosa, ada tanda pada wajah kita, maka tidak akan ada yang mau keluar dari rumahnya. Tidak akan ada orang yang mau berjumpa dengan kita. Dan karena begitu banyaknya dosa yang menempel pada diri kita, hanya karena orang tidak mengetahui sehingga orang mencintai kita. Semoga Allah menjaga kita dari dosa dan juga Allah menutupi kesalahan dan aib-aib kita. Kemudian ulama itu melanjutkan lagi, tamassaw ilal mustashfa lita'lamu ni'mat as-sihah. Jalan-jalanlah engkau ke rumah sakit agar engkau mengetahui bagaimana nikmatnya kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak orang yang ingin pulang ke rumah namun dia ada di IGD. Berapa banyak orang yang ingin pulang ke rumah tapi dia ada di ruang ICU. Berapa banyak orang yang saat ini ingin berkumpul dengan keluarganya tapi dia masih di karantina dengan kasus corona ini, dengan virus corona ini. Banyak orang yang berjanji bahkan bersumpah, demi Allah, kalau Allah sembuhkan saya akan berpuasa sekian hari. Demi Allah, kalau saya disembuhkan oleh Allah, maka saya akan menginfakkan harta saya sekian banyak. Demi Allah, kalau Allah menyembuhkan saya, maka saya akan lakukan ini, itu, kebaikan-kebaikan semua. Kita yang tidak sakit, kita yang dalam keadaan sehat-sehat walafiat, sudahkah kita manfaatkan itu? Sudahkah kita memakai nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk berbuat baik dan berbuat ibadah kepadanya? Berbuat kebaikan untuk sesama kita. Kemudian ulama itu mengatakan lagi, tamassaw ilal maqbarah. Jalan-jalanlah engkau ke kuburan. Kita lewat di samping kuburan singgah sejenak biar cuma 1 menit. Ketika ada orang yang wafat, kita antar jenazah. Kalau ada orang yang wafat, kita refleksikan diri kita. Kita muhasabah diri kita. Agar kita mengerti bahwasanya begitu berharganya umur yang Allah berikan kepada kita. Kalau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa tidak ada sesuatu yang paling aku sesali ketika matahari tenggelam, tanda umurku sudah berkurang, sedangkan amalanku belumlah bertambah pada hari itu. Hari demi hari berjalan. Berkata ulama Al-Hasan Al-Basri, innama anta ayyam. Kamu hanyalah lempengan hari, kepingan-kepingan hari. Fa idza dhahaba yaumuka, dhahaba ba'duka. Kalau sudah pergi 1 hari dalam kehidupanmu, maka sama dengan telah pergi 1 lempengan dari dirimu, sampai habis lempengan dalam diri kita dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah kita untuk mengunjungi kuburan agar kita mengerti bagaimana nikmat kehidupan yang Allah berikan untuk kita. Orang yang ada di dalam kubur, ada yang diberikan nikmat oleh Allah, itu karena kebaikan-kebaikan yang pernah dia perbuat di dunia. Orang yang biasa berbuat baik, orang yang biasa mengaji, orang yang biasa berzikir, orang yang biasa sholat, orang yang biasa berpuasa, dia akan mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Namun sebaliknya, orang yang tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ketika di dunia jauh dari Allah, sholatnya pun susah, ibadah-ibadah yang lain pun susah, yang wajib-wajib pun sering dia tinggalkan, dia tidak memakai jilbab dan lain sebagainya. Maka ketahuilah bahwasanya di dalam kuburannya yang ada adalah kegelapan, yang ada adalah penyesalan, yang ada adalah dia tinggal berteriak, ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, undurkanlah kematianku, undurlah sedikit kematianku, fa asaddaqa wa akum minas salihin, agar aku bersedekah, agar aku bisa menjadi orang-orang yang saleh. Tapi apa yang terjadi? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak pernah mengundurkan kematian seseorang kalau sudah tiba masanya. Semuanya telah Allah berikan waktu untuk kita untuk beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Maka maksimalkanlah waktu yang Allah berikan kepada kita ini. Mudah-mudahan kita disampaikan di dalam bulan Ramadan, agar kita mampu memaksimalkan ibadah kepada Allah di dalam bulan Ramadan.
Tahuilah bahwasanya siksa yang Allah berikan kepada manusia yang paling tidak bagus atau yang paling buruk itu adalah ketika Allah telah membenci ibadah yang kita kerjakan. Ketika sudah muncul virus corona seperti ini, kadang kita berpikir bahwasanya sesungguhnya ini bukan lagi bicara masalah jamaah di masjid atau tidak jamaah, ta'lim atau tidak ta'lim, tapi harusnya menjadi bahan refleksi atau introspeksi diri kita bahwa jangan-jangan sebenarnya Allah sudah benci ibadah kita. Jangan-jangan sebenarnya Allah sudah tidak suka dengan salat kita. Jangan-jangan sebenarnya Allah sudah tidak suka dengan puasa kita. Jangan-jangan Allah sudah tidak suka berkumpulnya kita karena kebanyakan kita berkumpul diisi dengan gibah, namimah, adu domba dan lain sebagainya. Maka Allah ingin membuat kita tinggal di rumah, stay di rumah. Karena kenapa? Allah sudah tidak suka kehidupan kita. Nauzubillah min dzalik. Maka tak bisa bagi seorang muslim hal-hal yang demikian, baik itu berupa virus, wabah dan lain sebagainya, semuanya itu adalah rahmat baginya. Karena seorang muslim, nikmat yang diberikan kepadanya, kalau dia bersyukur maka itu adalah pahala, dan kalau dia bersabar juga itu adalah pahala. Dan seorang mukmin kalau ada musibah yang datang kepadanya dan dia bersabar, sabiran fi baladihi, di riwayat yang lain sabiran fi darihi atau fi baiti, dia bersabar di rumahnya atau di negerinya. Dia tahu bahwasanya ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwasanya baginya adalah seperti pahala orang yang mati syahid. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah. Itulah awal atau mukaddimah dari acara atau tarhib Ramadan kita pada hari ini. Insyaallah kita masuk ke pembahasan Ramadan. Saya membahas yang tadi tujuannya adalah untuk membuat kita menyadari bahwa jangan sampai Allah memperpanjang virus ini dan seakan-akan membenarkan bahwasanya sesungguhnya Allah sudah tidak suka dengan ibadah yang kita kerjakan. Tarhib Ramadan dari kata rahaba yurahibu, yaitu menyambut, marhaban, menyambut bulan Ramadan, menyambut tamu yang sangat agung. Seorang manusia ketika akan didatangi orang yang memiliki kedudukan, dia akan menyiapkan segala sesuatu mulai dari jalan menuju rumahnya. Dia siapkan yang terbaik di pintu rumahnya. Dia siapkan kursi yang terbaik. Dia siapkan suasana dan nuansa yang baik, AC dan lain sebagainya. Dia juga sudah siapkan makanan-makanan yang terbaik. Yang bagaimana agar tamu ini tidak merasa kecewa? Bagaimana agar tamu ini tidak pulang dengan perasaan yang tidak enak atau dongkol? Dia akan memberikan yang terbaik dengan senyuman-senyuman yang terbaik, membuat tamunya itu merasa betah berada di rumah itu dan ingin berlama-lama dan tidak ingin segera untuk pergi. Ramadan yang akan kita sambut ini jauh lebih mulia daripada itu semua. Ramadan yang akan kita sambut ini jauh lebih hebat, memberikan ampunan, idkun minan nar, diselamatkan dari api neraka, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya. Maka dalam hadis dikatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang mulia. Tufattahu fihi abwaba jinan, dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwaban niran, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tusaffaru fihi syayatin, dan dibelenggu syaitan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman haruma khairuha faqad haruma,
siapa yang sulit baginya untuk mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah sulit mendapatkan kebaikan yang sama untuk paling tidak di tahun tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain lagi Nabi bersabda, ketika sudah menjelang datangnya bulan Ramadan, maka akan berteriaklah malaikat, nada munadin, ya bagiyal khair abshir, wa ya bagiyal syar aqsir. Hai orang yang menginginkan kebaikan, berbahagialah, bergembiralah. Dan orang-orang yang suka bermaksiat, berhentilah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu yang ingin saya jelaskan dari hadis yang tadi. Ketika dikatakan bahwasanya wa tusaffadu fihi mardat asyayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Lalu pertanyaan yang muncul adalah, ketika syaitan sudah dibelenggu, maka apa yang membuat manusia masih bermaksiat di dalam bulan Ramadan? Masih ada yang mencuri dalam bulan Ramadan. Masih ada yang minum barangkali dalam bulan Ramadan. Dan banyak orang yang tidak puasa. Maka Al-Qadhi Iyad berkata, paling tidak ada 3 hal yang membuat orang bermaksiat di dalam bulan Ramadan, yang mana Ramadan itu syaitan telah dibelenggu. Yang pertama adalah su'un nafs, yaitu keburukan yang memang sudah bersumber dari dalam diri manusia. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu kita ini senantiasa mengajak kepada keburukan. Jadi meskipun syaitan sudah tidak ada lagi, tapi hawa nafsu dalam diri kita inilah yang menggoda dan mengajak kita untuk melakukan maksiat dan dosa. Yang kedua, yang bisa membuat orang tetap maksiat meskipun syaitan telah dibelenggu, adalah adatuhu, yaitu kebiasaan-kebiasaan mereka sebelum Ramadan. Kita bayangkan, 11 bulan kita memiliki kebiasaan-kebiasaan baik ataupun buruk. Tidak mungkin hilang begitu saja dalam waktu 1-2 hari. 11 bulan kita berbuat maksiat, tidak mungkin segera hilang begitu saja ketika masuk Ramadan. 11 bulan penuh dengan dosa tiba-tiba berubah menjadi soleh ketika masuk Ramadan. Itu sesuatu yang mustahil. Karena ini menjadi kebiasaan. Dan yang dinamakan kebiasaan adalah sesuatu yang terus terulang dan terasa bahwasanya kita ada kekurangan sesuatu jika hal tersebut tidak dilakukan. Kemudian yang ketiga, yang tetap menggoda manusia adalah syaitonun minal ins. Syaiton dari jenis manusia. Makanya dalam Al-Quran dikatakan dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menggoda diri manusia. Di ujungnya dikatakan minal jinnati wan nas. Jadi yang menggoda manusia bukan hanya dari golongan jin, tapi juga dari golongan manusia itu sendiri. Artinya adalah orang ketika berteman dengan orang-orang saleh, maka dia akan terbawa menjadi saleh. Namun ketika dia berteman dengan orang yang membawanya ke jalan yang salah, maka dia pun akan menjadi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang salah tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan ini juga dikenal sebagai syahrul tarbiyah, yaitu bulan pendidikan bagi seorang manusia. Mendidik untuk memperkuat ibadah hatinya, yaitu dengan bersabar dalam segala apapun yang terjadi untuknya. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya apabila kamu berpuasa, fala yarfus wala yaskhab, jangan berkata kotor dan jangan berteriak-teriak, wala yajhal, dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Bahkan apabila ada orang yang menyerang kita, ingin memukul kita, mencela kita, apa yang diajukan oleh Nabi untuk diucapkan? Fayaqul inni sha'im. Hendaknya dia berkata bahwasanya aku sedang berpuasa. Ibadah dari Allah Subhanahu wa taala
yaitu adalah tarbiyah seseorang untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Seseorang sebelum melaksanakan sholat harus menjadi lebih tawadu dan lebih saleh daripada sebelum sholat. Orang yang melaksanakan ibadah haji, dia harus kembali ke negerinya, ke Indonesia, dengan membawa perasaan tawadu yang luar biasa. Kenapa? Karena di sana ketika tawaf, ketika sa'i, ketika wukuf di Arafah, ketika mabit di Mina, di Muzdalifah, semua orang sama. Orang yang kaya dan orang yang miskin sama. Orang yang dulunya penjahat ataupun orang yang memang dari dulu soleh, dia juga sama. Ibadahnya semua sama. Tawafnya 7 kali keliling, sa'inya 7 kali, Safa wal Marwah, dan seterusnya. Berkumpulnya di tempat yang sama, waktunya pun sama. Tidak ada yang boleh duluan, mentang-mentang kaya kemudian dia boleh duluan, tidak. Di hadapan Allah semuanya sama. Maka orang sepulang haji harus menjadi lebih soleh daripada sebelumnya. Itulah yang dimaksud dalam surah Al-Fatih ayat 29. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Seorang muslim itu harus menjadikan ibadahnya memiliki dampak pribadi, perilaku sosial dalam kehidupan sehari-harinya. Seorang muslim harus berubah menjadi lebih soleh daripada sebelumnya. Orang yang berpuasa Ramadan, puasa Ramadan adalah puasa yang paling gampang untuk mengibuli orang. Kenapa? Ketika hari-hari puasa, kita ke pasar, kita tidak tahu yang mana yang puasa, yang mana yang tidak. Ketika kita hari-hari puasa, kita berjalan di keramaian, kita tidak tahu yang mana yang puasa, yang mana yang tidak. Siapa yang tahu? Bahkan orang yang di dalam rumah kita sekalipun, yang tidur bersama kita sekalipun, satu meja makan bersama kita sekalipun, ketika berpuasa kita tidak tahu apa dia puasa apa tidak, karena begitu mudah baginya untuk membatalkan puasa, begitu mudah baginya untuk meminum segelas air, begitu mudah baginya untuk memakan 1, 2, 3 suap nasi. Tapi Ramadan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa dimuraqabatullah, untuk senantiasa dilihat oleh dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang dia kerjakan maka dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sejalan dengan firman Allah, inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Allah senantiasa meneropong dan melihat apa-apa saja yang kalian kerjakan dan kalian lakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Ketika kejujuran kita dalam Ramadan, dalam berpuasa ini, kita mampu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itulah hasil daripada berpuasa itu sendiri atau ibadah itu sendiri. Karena ibadah harus menghasilkan pribadi daripada orang-orang yang baik menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian kita menyambut bulan Ramadan, ya kita harus menyiapkan beberapa hal-hal yang menjadi persiapan kita, yang dikenal dalam bahasa Arab dengan al-i'dadat. Apa saja yang kita siapkan menjelang bulan Ramadan? Yang pertama, i'dad ruhi. Kita harus menyiapkan diri kita dari segi ruhi, dari segi rohani dan kejiwaan kita. Sebelum masuk Ramadan, sering-seringlah kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Minta kepada Allah agar Allah panjangkan usia kita masuk Ramadan, bahkan sampai selesai Ramadan. Berapa banyak orang yang ingin berpuasa 1 minggu sebelum Ramadan, Allah panggil. Berapa banyak orang yang mau berpuasa 2 hari sebelum Ramadan, bahkan sehari menjelang Ramadan, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah agar Allah betul-betul menyampaikan usia kita hingga masuknya bulan Ramadan. Bertobat kepada Allah dari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat sebulan yang atau 11 bulan yang lalu. Minta kepada Allah pertobatan. Kemudian kita harus bersih dari kesalahan-kesalahan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bermaaf-maafan itu justru dianjurkan adalah sebelum Ramadan. Meminta maaf itu dianjurkan untuk dilakukan sebelum masuk Ramadan, bukan setelah Ramadan. Meskipun boleh. Karena bagaimana kita memasuki Ramadan dalam keadaan bersih jiwa,
hubungan dengan Allah baik, dan juga bersih diri kita, hubungan dengan sesama manusia juga baik. Kan alangkah tidak nikmatnya ketika kita dengan tetangga tidak memiliki hubungan yang baik. Ketika kita berjalan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, ketika tetangga duluan yang kita tidak lawan bicara ini, kemudian kita batal ke masjid. Gara-gara dia di masjid A, kemudian kita belok ke masjid B. Gara-gara dia ada di depan di bagian saf yang ini, kita pindah ke saf yang lain. Itu menandakan bahwasanya kita belum merdeka. Kita belum menyiapkan mental kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Bayarlah utang-utang kita sebisa kita. Bayarlah utang-utang kita yang apalagi yang telah kita janjikan. Sehingga masuknya bulan Ramadan ini, kita betul-betul sudah merasa nyaman. Tidak lagi merasa tidak enak ketika ketemu dengan si A karena kita masih ada sangkut paut dengan dia. Maka diselesaikan semuanya itu sebelum masuk bulan Ramadan. Yang kedua adalah i'dad jasadi. Kita harus menyiapkan fisik kita. Bagaimana agar fisik kita ini jangan sampai ketika masuk Ramadan hari yang kelima kita sudah drop, kita sudah sakit. Jadi 25 hari berikutnya kita tinggal berbuka puasa semua. Nanti mengkolo dan seterusnya. Tapi kita siapkan dari sekarang. Kuatkan mental kita, kuatkan fisik kita. Banyak-banyaklah berolahraga dan seterusnya. Siapkan obat-obat yang kira-kira bisa membuat kita kuat menyambut Ramadan. Siapkan sari kurma, siapkan habbatus sauda sebagai bekal kita untuk menyambut bulan Ramadan. Agar setiap bersahur kita minum. Ada orang yang punya penyakit mah, minum obat ketika sahur agar sepanjang hari kita aman dari penyakit mah. Minum obat lagi ketika berbuka agar sepanjang malam kita juga sehat dari penyakit mah. Ini adalah bentuk persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan dari segi fisik dan badan kita. Kemudian i'dad mali, siapkan diri kita dalam hal harta. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aftar," atau di riwayat lain, "Man fattara sa'iman." Siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, falahu ajru fa'ili. Maka baginya seperti mendapatkan pahala dari orang yang dia berikan makan ataupun minum. Berikanlah untuk berbuka, siapkanlah kebaikan-kebaikan semua. Siapkan sendal untuk ditaruh di masjid, dipakai orang untuk bolak-balik berwudu ke kamar mandi. Maka setiap salatnya kita akan mendapatkan pahala yang sama. Siapkanlah mukena, siapkanlah sarung di masjid agar setiap orang yang laki kita punya mukena ataupun sarung itu kita mendapatkan pahala yang sama. Bawalah air minum kemasan ke masjid untuk diminum di setiap berbuka puasa, maka semua orang yang berbuka di masjid kita akan mendapatkan pahala yang sama. Berikanlah kurma yang ringan-ringan atau berikan kue-kue agar semua yang memakan kue yang kita bagikan kita pun akan mendapatkan pahala yang sama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang la yaruddu sa'ilun qattun, orang yang tidak pernah menolak orang yang meminta-minta. Wa kana fi Ramadan ajwadu minar rihil mursalah. Beliau dalam bulan Ramadan itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Saking dermawannya beliau. Kemudian yang berikutnya adalah i'dad fikri. Kita harus betul-betul menyiapkan pikiran kita, ilmu kita untuk menyambut bulan Ramadan. Karena ibadah orang yang berilmu dengan orang yang sekedar ikut-ikutan itu pahalanya sangat jauh berbeda. Salat 2 rakaatnya orang yang berilmu jauh lebih banyak pahalanya dibanding ratusan rakaatnya orang yang hanya sekedar ikutan dan tidak mengerti apa ilmu. Maka Ramadan pun demikian. Ramadannya orang yang berilmu dengan Ramadannya orang yang tidak memiliki ilmu, maka tentunya itu akan berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya kita memiliki ilmu agar apa? Supaya Ramadan kita laksanakan, kecil kita yang kita lakukan, dari pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Begitu banyak kebaikan-kebaikan dalam bulan Ramadan yang mungkin kita tidak tahu, maka harus kita maksimalkan. Apa sih ilmu-ilmu? Apa adab-adab? Apa sunnah-sunnah? Apa wajib-wajib? Apa rukun-rukun? Dan apa yang boleh di dalam bulan Ramadan yang kita lakukan, yang mungkin kita tidak tahu, kita anggap sebelumnya adalah hal itu bisa membatalkan itu dalam puasa Ramadan. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ramadan ini dibahas dalam surah Al-Baqarah ayat dimulai dari ayat 183. Saya akan bacakan satu demi satu dan akan saya bahas satu demi satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang yang sebelum kamu, baik itu Yahudi maupun Nasrani. Tujuan dari berpuasa itu agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita mengambil kesimpulan bahwasanya orang-orang terdahulu pun berpuasa. Bahkan dalam riwayat dikatakan orang-orang Yahudi itu berpuasa sampai 40 hari. Orang Nasrani pun demikian, bahkan bisa lebih daripada itu. Umat Islam hanya berpuasa selama 30 hari. Jadi ini adalah sudah menjadi kebiasaan dari agama-agama dari zaman terdahulu daripada nabi-nabi sebelumnya. Ayyaman ma'dudat. Ramadan ini hanyalah hari-hari yang terhitung saja, sedikit saja. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Kalau ada di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan bersafar sehingga dia tidak mampu untuk melaksanakan Ramadan itu pada bulan Ramadan yang telah ditentukan untuknya, faidatun min ayyamin ukhra, maka hendaknya dia mengganti di hari yang lain sesuai dengan ketentuannya. Nanti akan ada pembahasannya tersendiri. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin untuk kalian agar puasa kalian ini memudahkan diri kalian. Allah ingin untuk kalian agar puasa itu menjadi hal yang mudah untuk kalian. Ini juga menjadi tanda bahwasanya syariat ini begitu mudah. Dan syariat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan untuk kalian syariat ini menjadi mudah untuk kalian, bukan sesuatu yang menyulitkan kehidupan. Bukan menjadi ibadah kepada Allah itu membuat kalian menjadi miskin. Bukan ibadah kepada Allah membuat kalian punya hidup itu susah. Bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala membuat diri kalian itu justru terabaikan di dunia ini. Tapi justru ibadah kepada Allah membuat kalian jadi orang-orang yang dimuliakan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kemudian Allah mengatakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian berpuasa itu lebih baik untuk kalian kalau kalian mengetahui manfaat daripada puasa tersebut. Ingat di ayat yang pertama tentang puasa ini, Allah mengatakan kepada kita, tujuan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya berpuasa itu sangat baik untuk diri kita, untuk kesehatan kita, untuk mental kehidupan kita, untuk kehidupan sehari-hari kita. Apabila kalian mau mengetahui manfaat dari puasa tersebut, maka tidak heran kalau dari sisi manapun ditinjau, puasa ini sangat memberikan manfaat dan kebaikan bagi siapapun yang berpuasa. Kemudian Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an,
Yang harus kita ketahui bahwasanya turunnya Al-Quran ini itu terjadi pada bulan Ramadan. Terjadi pada bulan Ramadan. Unzila fihi Al-Quran. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, malaikat yang Allah titipkan Al-Quran dibawa ke bumi, yaitu adalah malaikat Jibril. Maka Jibril menjadi mulia karena malaikat tersebut membawa Al-Quran. Kepada siapa Al-Quran diturunkan? Kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jadilah Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia. Jadi Nabi yang paling mulia. Di mana Al-Quran diturunkan? Di Mekah. Di mana lagi? Di Madinah. Maka jadilah Mekah dan Madinah dua kota yang paling suci dalam kehidupan atau pemahaman umat Islam. Yang mana yang duluan? Mekah. Maka tidak heran apabila sholat di Masjidil Haram itu memiliki pahala yang sangat banyak, 100.000 kali dibandingkan masjid-masjid yang lain. Karena kemuliaannya. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran akan dimuliakan. Kapan Al-Quran pertama kali diturunkan? Pada bulan Ramadan. Maka jadilah bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Dari 30 hari di dalam bulan Ramadan, yang manakah yang paling mulia daripada 30 hari ini? Maka yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar, yaitu unzila fihil Quran, yaitu pada malam itu diturunkan Al-Quran. Maka jadilah Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Al-Quran menjadi petunjuk hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat hilal, berpuasalah. Maka penentuan masuknya Ramadan dan selesainya Ramadan itu ditentukan dengan hilal, atau baik itu ru'yah ataupun itu dengan hisab. Perbedaan pendapat di dalamnya karena ilmu modern, ilmu falak yang sudah sampai pada tingkat yang sangat modern. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini keringanan yang Allah berikan kepada kita. Siapa saja yang sakit ataupun safar, maka Allah berikan baginya kemudahan untuk menggantikan di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan untuk kalian kemudahan dan bukan kesulitan. Inilah prinsip syariat. Semuanya memudahkan. Tidak mampu sholat berdiri, Allah suruh kita untuk duduk. Tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, Allah suruh kita untuk berbaring. Belum punya harta untuk berzakat, jangan berzakat. Kita belum punya harta untuk berhaji, jangan berhaji. Makanya haji dikaitkan dengan man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu untuk pergi berhaji. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian bertakbir atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan agar kalian menjadi manusia-manusia yang senantiasa bersyukur. Wa idza sa'alaka ibadi, kalaulah kata Allah bertanya kepadamu hai Muhammad, ingin meminta kepadaku, inni fa inni qarib. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakanlah kepada mereka hai Muhammad, aku sangat dekat dengan mereka. Ana aqrabu ilaikum, saya lebih dekat kepada kalian daripada urat nadimu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah panggilan orang-orang yang berdoa kepadaku apabila mereka berdoa. Wal yastajibuli wal yu'minu bi. Tapi kalau kalian ingin diterima dan dikabulkan doanya, istijabalah. Penuhi juga panggilan dan perintah Allah. Sungguh sesuatu yang sangat lucu.
ketika kita ingin dikabulkan oleh Allah kita punya doa, sedangkan kita tidak pernah mau dekat dengan Allah. Sungguh menjadi sesuatu yang lucu ketika kita ingin meminta sesuatu kepada Allah, ingin segera, tapi kita tidak pernah mensegerakan diri kita untuk menghadap Allah ketika Allah memanggil kita. Kita meminta kepada Allah sesuatu yang besar, tapi panggilan Allah yang sebenarnya ringan-ringan saja kita tidak mampu untuk menghadirinya. Wal yu'minu bi, imanmu kepada Allah, berimanlah kepada Allah. La'allahum yarshudun, agar mereka menjadi orang-orang yang diberikan petunjuk. Kemudian ayat yang terakhir, uhilla lakum lailatas siyamir rafas ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian untuk mendatangi istrimu di malam hari. Hunna libasul lakum, mereka adalah pakaianmu. Wa antum libasul lahun, dan kalian juga adalah pakaian mereka. Alimallahu annakum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah tahu apa yang tertanam dalam hati kita, ingin kita dekat dengan istri kita. Maka Allah, meskipun siang hari Allah haramkan kita mendatangi istri, tapi di malam hari Allah memberikan kepada kita kemudahan dan keringanan untuk mendatangi istri kita. Fal'ana bashiruhunna, maka datangilah mereka, wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadi minal fajr, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas benang putih dan benang hitam tanda fajar. Summa atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasamu hingga datang malam hari waktu maghrib. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kalian mendekati istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Tilka hududullah, itulah aturan-aturan Allah. Fala taqrabuha, jangan sampai kalian mendatangi atau melewati keharaman-keharaman dan aturan Allah. Kadzalika yubayyinullahu ayati, itulah ketentuan Allah, ia sebagai tanda-tanda darinya, linnasi, untuk manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang pertama Allah mengatakan wajib bagi kalian untuk senantiasa berpuasa, la'allakum tattaqun. Seluruh kaum muslimin disuruh untuk berpuasa agar menjadi manusia yang bertakwa. Kemudian setelah Allah berikan aturan, berikan keringanan, berikan pemahaman dalam kehidupan, kemudian Allah katakan di ayat yang terakhir tentang puasa, ayat 187, la'allahum yattaqun, agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Di ayat yang pertama tentang puasa Allah mengatakan agar kalian semua bertakwa, hai orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat yang terakhir mengatakan la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mau mengikuti perintah Allah, yaitu berpuasa, mengikuti perintah Allah, yaitu berdoa, mengikuti perintah Allah dengan istijabah atau menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan mengerti aturan-aturan dalam berpuasa. La'allahum yattaqun, inilah orang-orang yang konsisten. Inilah orang-orang yang konsisten dalam menjalankan ibadah puasa. Itu pula lah yang akan berhasil menjadi predikat orang-orang yang bertakwa. Sama dengan dianalogikan adalah ketika menjelang hari ujian, kepala sekolah mengambil mic ketika upacara hari Senin. Hai santri dan siswa, apabila ada di antara kalian yang malas, maka segeralah rajin. Mulai hari ini atau besok kita akan mulai ujian. Dan ingat, kalian yang akan melalui ujian ini berat, namun kalian akan mendapatkan kebahagiaan di ujungnya. Siapa yang masuk 3 besar di setiap kelasnya akan mendapatkan hadiah yang sangat banyak dariku, kata kepala sekolahnya. Maka yakinlah bahwa tidak semua siswa itu ranking 1, tidak semua siswa itu ranking 2 ataupun ranking 3. Yang ranking 1, 1-2 orang. Yang ranking 2, 1-2 orang. Ranking 3, 1-2 orang. Itulah sisanya yang ratusan orang tidak mendapatkan ranking. Kenapa?
Karena itulah menjadi sunnatullah dalam kehidupan. Tidak semua orang yang dipanggil ikut, tidak semua orang yang mengaku beriman siap menjalankannya sampai selesai. Karena Ramadan ini adalah ibadah yang panjang, karena Ramadan adalah ibadah yang membutuhkan kesabaran sampai selesai selama 30 hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya singkat sedikit tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan agar kita semakin termotivasi untuknya. Yang pertama adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang berpuasa bulan Ramadan imanan karena imannya, wa ihtisaban penuh perhitungan dan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Majtanabal kabair atau izajtanabal kabair, selama dia menghindari dosa-dosa besar. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang salat tarawih, siapa yang salat witir, siapa yang mau salat tahajud, imanan wa ihtisaban, di dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh dengan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu yang pertama. Siapa dari kita yang tidak mau diampuni dosa-dosanya yang telah lalu? Yang kedua, la yasumu 'abdin yauman fi sabilillah. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh dia puasa. Illa ba'adallahu an bidzalikal yaum 70 kharifan minan nar. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari saja di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah jauhkan dia dari api neraka sejauh 70 tahun. Atau di yang lain dikatakan dimaknai sejauh 70 musim. Yang musim panas di sini maksudnya. Kemudian apabila kita melaksanakan 30 hari maka kita kalikan saja. Begitu jauhnya dan begitu banyaknya manfaat yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, Nabi bersabda, "Kullu amal ibni Adam lah." Setiap amalnya manusia untuknya. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Di riwayat yang lain, wa ana ujazi bi. Setiap amalan manusia itu untuknya kecuali puasa, karena aku sendirilah yang akan memberikan ganjarannya. Salat ada ganjarannya, Allah sudah tentukan sebelumnya. Salat tahajud, salat sunnah, salat wajib, Allah sudah tentukan. Pahala orang yang haji, Allah sudah tentukan. Tapi pahala orang yang berpuasa, Allah tidak tentukan. Tapi Allah sendiri yang akan memberikan. Artinya apa? Begitu banyak pahalanya. Bahkan kata Imam Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah, maksud daripada hadis itu adalah bahwasanya satu-satunya ibadah yang pahalanya tidak bisa diambil dari orang yang kita zalimi. Ingat, kita zalimi orang, pahala kita diambil. Kita mencela orang, pahala kita diambil. Kita memukul orang yang tidak bersalah, pahala kita diambil. Kita mengambil harta orang tanpa izin, pahala kita diambil nanti di yaumil qiyamah. Itu yang dinamakan orang yang muflis. Tapi kata Syekh Utsaimin, satu-satunya pahala yang tidak diambil oleh orang yang kita zalimi adalah pahala puasa. Maka perbanyaklah puasa. Dia tidak diambil, kenapa? Karena Allah yang akan menentukan dan memberikannya langsung nanti di yaumil qiyamah, karena dia tidak masuk dalam catatan amal. Yang menjadi kumpulan amalan-amalan yang lain yang nanti bisa diambil oleh orang-orang lain nanti yang pernah bersengketa dan kita zalimi di dunia ini. Inilah kelebihan pahala puasa. Kemudian yang keempat, puasa itu keutamaannya lagi adalah ada pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Dinamakan yuqalu lahu rayyan, pintu ar-rayyan. Maka nanti akan ada yang berteriak di pintu itu, fanada munadin, hai orang-orang yang berpuasa, hai orang-orang yang berpuasa, ini pintu kalian, pintu ar-rayyan, sampai masuklah orang yang terakhir, lalu di pintu dan tidak akan ada lagi yang masuk setelahnya. Khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Allah berikan pintu khusus. Kemudian yang kelima, berpuasa ini ada syafaat di dalamnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang
Dikatakan Al-Quran was-saumu yashfa'an. Al-Quran yang kita baca dan puasa itu yashfa'an. Dua-duanya memberikan syafaat untuk kita. Ada syafaatnya. Berkata puasa, ya Rabbi, ya Allah, saya membuatnya tidak makan di siang hari dan minum. Saya membuatnya tidak mendatangi istrinya di siang hari, ya Rabb. Maka berikan saya kesempatan untuk mensyafaatinya. Maka kata Allah, syafaati dia. Fasyafa, maka dia mensyafaati. Datang lagi, Al-Quran berkata, ya Rabbi, aku membuatnya dia begadang di malam hari untuk mengaji, mengurangi waktu istirahatnya untuk membacaku, ya Rabb. Maka berikan kesempatanku untuk mensyafaatinya. Maka kata Allah, syafaati dia. Maka Al-Quran dan puasa mensyafaatinya. Kemudian yang berikutnya adalah Nabi SAW bersabda, wa Ramadan ila Ramadan kafaratun bainahuma. Antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang kedua ada pengampunan dosa di dalamnya. Ada pengampunan dosa di dalamnya. Dosa yang telah lalu akan dihapus dengan datangnya Ramadan yang baru. Al-umratu ila al-umratu kafaratun bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya ada pengampunan dosa di antara keduanya. Ramadan dengan Ramadan ada pengampunan di antara keduanya. As-salawatul khams, salat yang 5 waktu pun ada pengampunan di antara satu dengan yang lainnya, antara keduanya. Kemudian yang terakhir adalah Ramadan ada di dalamnya Lailatul Qadar atau Lailah khairun min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana zikir di dalamnya sama dengan zikir 1000 bulan. Yang mana salat di dalamnya seperti salat 1000 bulan. Yang mana mengaji di dalamnya sama dengan mengaji 1000 bulan. I'tikaf di dalamnya laksana i'tikaf 1000 bulan. Bersedekah di dalamnya laksana bersedekah 1000 bulan. Maka semoga Allah panjangkan usia kita. Allah sampaikan usia kita hingga bulan Ramadan. Dan Allah sampaikan kita hingga selesai Ramadan. Dan kita diberikan kekuatan untuk menyelesaikan, melaksanakan. Dan kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Agar semangat kita senantiasa bertumbuh dan semakin kuat untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita dengan Ramadan ini ada corona, ada virus yang membuat kita tidak terlalu bebas untuk keluar, yakinlah bahwasanya kebaikan yang kita kerjakan di dalam rumah sama pahalanya dengan kebaikan yang kita kerjakan di dalam masjid. Salat yang kita kerjakan di dalam rumah sama pahalanya dengan pahala yang kita kerjakan di dalam masjid. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang tidak melaksanakan kebaikan karena ada uzur, terhalang, safar, sakit, atau ada uzur-uzur yang membuatnya harus meninggalkan sholat di masjid atau kebaikan-kebaikan yang lain, dia akan mendapatkan pahala yang sama meskipun dia sudah tidak lagi mampu melaksanakannya di masjid, tapi kebaikan itu Allah berikan untuknya karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah Zat yang Maha Pemurah bagi hamba-hambanya. Insyaallah kita akan teruskan nanti di besok hari, dan insyaallah dalam bulan Ramadan kita akan membahas beberapa kitab, mungkin qawaid Qur'aniyah, dan juga mungkin kita akan bahas Zadul Ma'ad insyaallah. Nah, kita akan kalau ada usulan tema silakan diusulkan, dan insyaallah kami akan bahas ini semampu kami untuk senantiasa menjalankan tugas sebagai seorang dai untuk Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.